Perkenalkan, nama saya Ersa Stena Putri, mahasiswi semester 6 dari Stikes Borneo Lestari. Di sini, jurnal yang saya ambil adalah berasal dari Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia yang berjudul Hubungan Tempat Persalinan dan Jenis Penolong Persalinan dengan Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini di Puskesmas Martapura. Dari jurnal ini, saya hanya mengambil satu data, yaitu data hubungan antara tempat persalinan dengan pelaksanaan inisiasi menyusu dini atau IMD. Rumusan masalahnya di sini adalah untuk melihat ada tidaknya hubungan antara tempat persalinan dengan pelaksanaan IMD. Di sini ada tabel data hubungan antara tempat persalinan dengan pelaksanaan IMD. Dapat dilihat bahwa penulis menggunakan 34 responden dalam penelitian ini. 17 orang yang melaksanakan IMD dan 17 orang yang tidak melaksanakan IMD. Dapat dilihat juga OR atau faktor risikonya bernilai 15,167. Untuk p-value atau nilai signifikansinya adalah 0,002. Di sini, penulis menggunakan uji chi-square untuk menganalisis datanya. Uji chi-square digunakan karena ingin melihat keterkaitan atau hubungan dari dua buah variabel tersebut. Di sini sudah ada data SPSS yang saya masukkan dari tabel tadi. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya mulai dari uji normalitas hingga uji selanjutnya. Pertama-tama, kita buka dulu bagian variabel view. Karena di sini kita ingin melihat hubungan antara tempat persalinan dengan pelaksanaan IMD, maka di sini digunakan dua variabel. Untuk variabel pertama, yaitu tempat persalinan. Tempat persalinan pada tabel tadi ada dua, yaitu fasilitas kesehatan dan non-fasilitas kesehatan. Maka untuk values, kita tuliskan satu sebagai fasilitas kesehatan, dan 2 sebagai non-fasilitas kesehatan. Untuk measure-nya adalah nominal. Selanjutnya untuk variabel kedua, yaitu pelaksanaan IMD. Pelaksanaan IMD pada tabel tadi ada 2 juga, yaitu yang melaksanakan IMD dan yang tidak melaksanakan IMD. Maka, di value-nya, dapat kita tulis 1 sebagai IMD, dan 2 sebagai tidak IMD. Untuk measure-nya adalah nominal. Untuk nilai di sini adalah untuk memasukkan data dari tabel tadi, sehingga values-nya tidak perlu diisi dan measure-nya dipilih scale. Selanjutnya kita ke data view. Di sini kita memasukkan data yang ada pada tabel tadi. Di sini perlu diingat bahwa angka 1 pada tabel tempat persalinan menyatakan fasilitas kesehatan, sedangkan angka 2 menyatakan non-fasilitas kesehatan. Begitu juga dengan tabel pada pelaksanaan IMD, angka 1 menyatakan IMD dan angka 2 menyatakan tidak IMD. Baik, kita akan melihat data di tabel jurnal tadi. Saya akan menjelaskan sedikit. Di sini dapat dilihat bahwa ada 13 orang yang tempat persalinannya adalah fasilitas kesehatan serta melakukan IMD. Apabila dimasukkan ke SPSS, maka data tersebut pada tempat persalinan dinyatakan sebagai angka 1 dan pada pelaksanaan IMD dinyatakan sebagai angka 1 dan nilainya ada 76,5 seperti yang tertera pada tabel. Karena responden pada variabel ini ada 13 orang, maka SPSS dituliskan sebanyak 13 kali. Begitu pula dengan data selanjutnya. Apabila semua data sudah dimasukkan, pertama kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang kita miliki terdistribusi normal atau tidak normal, sehingga ini menjadi penentu untuk uji yang akan kita lakukan selanjutnya. Untuk melakukan uji normalitas, yang pertama yaitu klik Analyze, lalu Descriptive Statistics, lalu Explore. Untuk dependent list, kita masukkan 2 variabel yang kita gunakan. Selanjutnya, klik Statistics, centang Descriptives, lalu Continue. Selanjutnya Plots,
centang normality plots with test, lalu continue. Setelah itu, klik OK. Lalu muncullah hasil data seperti ini. Untuk melihat hasil uji data normalitas, yaitu ada pada uji Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Nilai signifikansi atau P pada kedua uji ini harus lebih besar dari 0,05. Dari hasil uji yang kita lakukan, dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0, yaitu kurang dari 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa data yang kita miliki ini adalah data berdistribusi tidak normal. Dan selanjutnya, kita akan melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah kedua kelompok data yang kita gunakan memiliki varian yang relatif sama atau homogen. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita klik Analyze. Selanjutnya, Compare Means. Lalu klik One Way ANOVA. Selanjutnya, untuk Dependent List, masukkan tempat persalinan, dan faktornya masukkan pelaksanaan IMD. Klik kontras, lalu centang polinomial, lalu continue. Selanjutnya option, centang deskriptif, dan centang homogeneity of variant test, lalu continue. Selanjutnya klik OK. Di sini sudah terlihat hasil dari tes homogenitasnya. Berdasarkan tabel output test of homogeneity of variance, diketahui nilai signifikansinya adalah 0,004. Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian data hubungan tempat persalinan dengan pelaksanaan IMD adalah tidak homogen. Apabila sampel tidak homogen, maka selanjutnya digunakan uji non-parametrik. Selanjutnya, untuk prosedur analisa chi-square, pertama kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistics, lalu Crosstab. Lalu masukkan variabelnya, rows kita masukkan tempat persalinan, dan kolom kita masukkan pelaksanaan IMD. Lalu kita klik Statistics, centang chi-square, centang juga risk, lalu continue. Selanjutnya kita klik cells, centang expected, dan centang juga row, lalu continue. Lalu kita klik OK. Lalu muncullah hasil data seperti ini. Berdasarkan output case processing summary ini, diketahui bahwa terdapat 34 data yang semuanya diproses ke dalam analisis, maka tidak ada data yang missing atau hilang, sehingga tingkat kevalidannya adalah 100%. Selanjutnya, dari output cross-tabulation ini, memuat informasi hubungan antara variabel fasilitas kesehatan dan pelaksanaan IMD. Pada baris 1 kolom 1 pada table count, terdapat angka 13. Angka ini menunjukkan ada 13 orang yang menggunakan fasilitas kesehatan dan melaksanakan IMD. Begitu pula seterusnya untuk angka-angka yang lain. Selanjutnya ada chi-square test. Sebelum menafsirkan tabel output chi-square test, maka terlebih dahulu kita perlu membuat rumusan hipotesis. H0, tidak ada hubungan antara tempat persalinan dengan pelaksanaan IMD di Puskesmas Martapura. HA, ada hubungan antara tempat persalinan dengan pelaksanaan IMD di Puskesmas Martapura. Berdasarkan output tabel chi-square test, diketahui nilai Fisher exact test-nya adalah sebesar 0,002. Karena nilai signifikansinya di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ada hubungan antara tempat persalinan dengan pelaksanaan IMD di Puskesmas Martapura.
Selanjutnya yaitu risk estimate. Odds ratio atau OR-nya yaitu 15,167. Maka dapat disimpulkan bahwa dari responden yang menggunakan fasilitas kesehatan berpeluang 15,167 kali lebih besar untuk melaksanakan IMD dibanding dengan menggunakan non-fasilitas kesehatan. Kesimpulannya adalah, dari pengolahan data di SPSS tadi, hasil yang didapatkan dan hasil yang ada di jurnal adalah sama, yaitu nilai OR-nya 15,167 dan P-value-nya 0,002. Dari nilai P dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang artinya ada hubungan yang signifikan antara tempat persalinan dengan pelaksanaan inisiasi menyusui dini atau IMD. Dari hasil OR, dapat disimpulkan juga bahwa ibu yang melakukan persalinan di fasilitas kesehatan berpeluang 15,167 kali lebih besar untuk melaksanakan IMD dibandingkan dengan ibu yang melakukan persalinan di non-fasilitas kesehatan. Sekian video dari saya, terima kasih.